Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fas'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik santri PPTQ Al-Mukminun yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa sebagaimana biasa setiap Jumat malam melanjutkan kajian kita membahas fikih ibadah menggunakan kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah karangan Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik para santri, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pekan lalu kita sudah membahas jenis-jenis air, akan tetapi seingat saya itu baru setengah. Betul ya Pak ya? Kita sudah masuk ke pembahasan air yang sedikit dan hukum-hukumnya, tapi baru setengah. Sebenarnya air ini pembagiannya tidak hanya dua. Ini secara ringkas, secara garis besar air itu terbagi menjadi 3 macam. Masih ada. Baik. Air itu kalau dibagi anwa' al-miyah, jenis-jenis air itu secara garis besar ada 3. Pertama, dia disebut dengan ma'un tahur, air suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua ada namanya ma'un tahir, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga ada air najis. Air yang suci mensucikan itu terbagi menjadi 3 lagi. Air yang tahur, suci mensucikan, itu 3 lagi baginya. Pertama, air yang ghairu makruh isti'maluhu, air yang tidak makruh untuk dipakai. Apa dia? Air ma'un mutlak, air mutlak. Ada air yang makruh isti'maluhu, air yang makruh untuk digunakan itu air adalah ma'un musyarrab, air yang dipanasi matahari. Ada air yang haram digunakan. Ada air yang boleh digunakan, makruh digunakan, haram digunakan. Apa air yang haram digunakan? Ma'un masruh, air kesediaan atau maghsub, atau air yang disediakan oleh masjid tapi untuk minum, bukan untuk taharah, dipakai taharah. Itu air yang haram digunakan.
tetapi kalau digunakan wudhunya sah. Air musyammas ini disebut air musyammas, syaratnya 4. 1, 2, 3, 4. Pertama, dia ini dipanasi matahari. Kemudian wadahnya bukan wadah dari emas dan perak. Yang ketiga, jika digunakan di badan. Yang keempat, makruh jika di daerah yang beriklim panas. Jadi ada air yang mutlak yang ini air mutlak disebut air. Ada air yang makruh untuk dipakai menurut mazhab Syafi'i, yaitu air musyammas. Syaratnya air musyammas itu dipanasi matahari. Kemudian dipanasi dengan wadahnya itu wadah terbuat selain dari emas dan perak. Atau lebih tepatnya wadahnya terbuat dari wadah dari ma'din. Apa ma'din? Itu kayak besi, aluminium, tembaga. Ya, wadahnya terbuat dari ma'din, tembaga, besi dan semisalnya. Berarti kalau wadahnya itu terbuat dari kayu atau wadahnya terbuat dari plastik, maka dia nggak makruh dipakai. Makruh kalau wadah airnya itu, embernya itu terbuat dari benda-benda ma'din, tembaga, aluminium, besi dan yang semisalnya. Kalau terbuat dari emas, itu tidak makruh. Kemudian makruh dipakai kalau digunakan di badan, karena akan menimbulkan penyakit boros, kata ulama, yaitu belang. Warna kulitnya jadi belang, panuan atau semisalnya. Tapi kalau digunakan bukan di badan, seperti digunakan untuk mencuci pakaian, maka tidak makruh. Kemudian yang keempat, makruh kalau dia airnya itu dipanasi matahari, syaratnya daerahnya itu daerah yang iklimnya panas. Klaten panas nggak? Semboyannya aja pada bersinar ya. Katanya panas itu kalau di Bekasi panas, Sumatera Barat panas. Tapi kalau dia daerahnya dingin kayak di Batu Malang atau di Puncak Bogor, maka kalau dipanasi matahari tidak musyammas, tidak makruh untuk dipakai. Ini pendapat resmi mazhab. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat lain. Imam Nawawi mengatakan air musyammas sama hukumnya dengan air mutlak, alias tidak makruh menggunakannya sama sekali. Dan hadis yang mengatakan kalau air musyammas bisa menyebabkan penyakit panas, sopak atau belang, itu hadisnya dhaif. Ini pendapat pilihan Imam Nawawi, tapi bukan pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang haram jelas airnya kita curi dari Indomaret atau dari mana, maka wudhu dengan air yang haram itu tetap sah tapi berdosa. Kemudian ada air yang tahir, yaitu air yang suci tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan terbagi dua. Pertama namanya ma'ul musta'mal. Air yang musta'mal. Sering kita dengar ya air musta'mal ya. Apa itu air musta'mal nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada lagi ma'ul khalaqahu syai'un tahir.
Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang suci itu juga ada dua. Ada yang sifatnya mukhalid dan ada yang sifatnya mujawir. Air mustamal disebut air mustamal syaratnya tiga. Satu, kaunul ma qalilan. Satu, airnya itu harus air yang sedikit. Yang kedua, ustu'mila fi taharatin wajibah. Digunakan di taharah yang fardu. Dan yang ketiga adalah ba'da infisalihi minal abu, setelah terpisah dari anggota tubuh. Jadi begini. Nurun dia. Jadi air musta'mal itu kata ulama definisinya adalah mastu'mila fi taharatin wajibah wa kana qalilan. Air yang digunakan untuk bersuci yang wajib dan jumlahnya sedikit alias kurang dari 2 kullah. Gimana maksudnya air yang kurang dari 2 kullah? Yaitu kurang dari 200 liter. Kemudian dipakai di toharah wajibah. Apa contohnya toharah yang wajibah? Jadi ada bersuci itu yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Nah kalau seseorang habis mandi junub airnya ditampung di ember. Misalnya mandi junubnya nggak pakai sabun, misal dia berdiri di atas shower, kemudian dia berdiri di atas ember, dia hidupin shower. Sambil badannya kena air, dia gosok-gosok, niat mandi junub, mandi janabah. Setelah mandi dia angkat kakinya dari ember tadi. Apa hukum air yang ada di ember? Itu air bekas mandi junub dia. Apa hukum air di ember tadi? Najiskah, sucikah, atau hurkah, atau tohir? Kalau di ember itu kurang dari 2 kullah, maka hukum airnya tohir. Suci, tidak mensucikan. Karena mandi junub itu toharoh yang fardu. Tapi kalau ada orang mandi Jumat, sama kayak tadi, dia berdiri di atas ember, kemudian dia hidupkan shower, mandi Jumat, mandi gak pakai sabun ya, supaya airnya tidak bercampur dengan air sabun. Kalau sudah air sabun lain lagi, nanti statusnya jelas air tohir berarti. Mandi dia dengan niat mandi Jumat. Maka setelah mandi dia angkat kakinya dari ember tadi. Kemudian dia lihat air yang dia tampung di ember. Air yang dia tampung di ember adalah air bekas toharoh yang sunnah. Karena mandi Jumat itu sunnah. Maka kalau dia lihat air di ember tadi, kalau warnanya masih warna air, tapi statusnya sudah musta'mal alias sudah suci tapi tidak mensucikan. Ngerti adik-adik? Kalau wudu yang toharah wajibah yang mana? Ya, ghuslul awal saja. Toharah wajibah itu yang basuhan pertama. Basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah. Jadi air yang musta'mal kalau dipakai untuk toharah yang fardu. Kalau toharah yang sunnah, apalagi cuman mandi biasa, mandi pagi-pagi buat ngantor, itu jelas toharah sunnah, bukan wajibah. Maka air yang ditampung habis toharoh sunnah tadi statusnya tetap tohur. Kenapa? Karena bukan air musta'mal. Air musta'mal kalau dipakai untuk toharoh yang fardu. Nah itu bedanya. Jadi kalau habis mandi Jumat, tampung air. Selesai mandi, lihat airnya, oh airnya masih seember penuh, kurang 2 kullah. Dipakai buat nyuci piring boleh nggak? Boleh. Dipakai buat nyuci baju dari najis, boleh, boleh. Karena air bekas mandi Jumat
masih dihukumi tohur selama warnanya masih warna air, belum berubah salah satu sifatnya. Oke. Ya, itu sama seperti air mawar. Air mawar itu air yang berasal dari bunga mawar. Warnanya persis dengan air biasa. Jadi mawar itu kalau diperas ada ma'ul wardi kata ulama. Itu warnanya persis seperti air, tapi dia statusnya adalah tohir bukan tohur. Suci tapi tidak mensucikan. Karena air yang dipakai buat toharoh itu sumbernya 7. Sebagaimana yang di matan Abu Suja itu. Dan tidak ada disebutkan air dari batang pohon, tidak. Yang ada air mata air. Nah, jadi air itu kalau dilihat dari sumbernya 7 macam. Ada air hujan, ada air dingin, ada air embun, bla bla bla, 7 itu. Berarti kalau air yang keluar dari pohon atau dari tumbuhan atau dari bunga tadi, maka statusnya adalah tahir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Gitu ya Pak? Taib. Itu ma'un musta'mal. Nah, kemudian air musta'mal itu kalau dia sudah lepas dari tubuh. Berarti kalau masih di tangan ini, saya tampung air di tangan. Nah, saya gini kan, maka tetap bisa mensucikan. Kenapa? Karena belum terpisah dari anggota tubuh. Dari syarat itu kita tahu, kalau ini saya mandi Jumat, airnya saya tampung di ember. Mandi Jumat, saya tampung di ember A. Airnya tadi apa? Musta'mal. Bukan musta'mal, tohur ya. Kita ganti, mandi junub. Mandi junub, saya tampung di ember. Hari pertama junub mandi di ember, tampung di ember, taruh. Pas mandi junub lagi yang kedua kalinya, tampung di ember yang lain, taruh. Sudah 2 ember berarti. Mandi junub lagi yang ketiga, tampung di ember yang ketiga, selesai, taruh. Nah, 3 ember tadi kalau dihitung satuan itu semuanya musta'mal. Karena 1 ember isinya kurang 2 kulah. Anggaplah 1 ember isinya cuman 50 liter. 1 ember. Berarti 1 ember 50. Berarti 150. 150. Masih kurang 2 kulah itu. Mandi lagi yang keempat. Ya 1 bulan berapa kali. Mandi yang keempat, mandi junub yang keempat. Mandi taruh di ember, berarti ada 4 ember. 4 ember air sisa mandi junub, mandi fardu. Kalau dihitung satu-satu nggak nyampe 2 kulah. Nah, karena sudah 4 ember, totalnya 200 liter, disatukan jadi 1 ember. Nah, cari ember yang lebih gede. Semua ember yang 4 tadi airnya kita satukan dalam 1 ember. Yang embernya itu lebarnya 200 liter. Penuh ember yang 200 liter tadi. Apa hukum air tadi berarti? Jadi tohur lagi. Makanya syarat musta'mal itu kalau airnya itu adalah kurang dari 2 kulah. Kalau sudah lebih 2 kulah, meskipun itu dipakai untuk toharoh fardu, maka dia selama tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap dihukumi tohur. Meskipun habis dicampur pisah lagi, nggak berubah, tetap tohur. Itu syarat air musta'mal. Kemudian ada namanya air yang mukhalid, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ini kan air mutlak ya adik-adik ya. Kalau dipakai buat wudhu boleh nggak ini? Boleh, sah wudhunya. Tapi kalau ini antum masukkan teh celup, masukkan kopi misalnya. Kopi atau susu, atau garam atau gula. Pokoknya sesuatu yang larut dalam air, larut. Berubah warnanya jadi warna kopi, warna sirup misalnya. Ini kan sirup hukumnya apa? Sirup najis apa suci sirup? Suci. Nah, air putih kecampur sirup marjan. Nah,
promosi dikit nggak apa-apa. Kecampur sirup marjan, warnanya jadi warna hijau. Maka ini air yang tahir, tidak mensucikan alias suci tidak mensucikan. Karena marjan, sirup marjan atau susu kental manis atau apapun, dia larut. Makanya disebut mukhalid. Mukhalid itu yang larut. Kalau sesuatu yang bercampur itu sifatnya tidak larut, seperti kita masukkan batu, daun, tidak larut sifatnya, atau kunyit, gara-gara lumut, itu namanya sesuatu la yustaghna anhu minal ma, alias tidak bisa kita hindari. Kalau sesuatu kayak lumut tadi kan kita susah menghindarinya, nggak bisa kita, dan memang itu sudah ada dengan secara alamiah. Maka meskipun warnanya berubah gara-gara lumut, tapi lumut itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, maka airnya tetap suci. Sebagaimana air yang mengalir di pipa, pipanya itu kan karatan misalnya. Pas kita buka bau karat. Tapi kata ulama tetap tahur. Kenapa? Karena ma fi maqarrihi wa mamarrih katanya. Air yang melewati saluran itu kan memang nggak bisa kita hindari. Maka meskipun bau karat, airnya tetap dihukumi tahur, suci lagi mensucikan. Air sungai yang bukan coklat karena tanah. Atau air sungai yang dekat pohon. Kan nggak mungkin kita tahan pohonnya biar nggak jatuhin daun kan? Daunnya kan pasti jatuh. Memang bisa kita tampung daun semuanya biar nggak jatuh ke sungai kan? Nggak bisa. Maka kalau daunnya sudah banyak, nanti dia membuat warna sungainya berubah menjadi hijau atau coklat atau apa. Tapi itu sesuatu yang la yustaghna anhu. Artinya bisa kita hindari. Beda dengan tadi sengaja masukin teh atau kopi atau sirup, nah itu jelas. Iya. Tadi contohnya yang mujawir, yang sifatnya tidak larut, kita taruh itu persulap merah, itu tahu sulap merah kan Bapak Ibu ya? Sulap merah itu pernah masukin tasbihnya terbuat dari kayu apa itu saya lupa. Celupin ke dalam gelas. Warna air dalam gelas berubah menjadi warna kayak teh gitu. Tapi kan itu mujawir, alias apa? Nggak larut. Nah, tasbihnya kalau kita ambil tasbihnya, airnya tadi apakah hukum air tadi? Tetap tahur, karena tasbih tidak larut. Begitu pula masukin kunyit. Kunyit kita taruh dalam air, dalam gelas berisi air, kita tinggalkan semalam. Paginya kita lihat warnanya atau baunya sudah bau kunyit. Tapi kunyit itu tidak larut. Kita angkat kunyitnya pakai buat taharah tetap sah. Itu bedanya antara mukhalid dan mujawir. Selanjutnya, nah ini yang dibahas sama Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, air yang najis yaitu kalau statusnya dia qalil, dan kathir. Ini yang sudah kita singgung kemarin. Qalil itu kurang dari 2 kulah, sedangkan kathir itu 2 kulah atau lebih. Kita baca ulang apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Coba adik-adik buka al-qalil. Nah, di situ. Al-qalil yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah itu langsung langsung berubah menjadi najis dengan jatuhnya najis ke dalamnya meskipun tidak berubah. Seperti air yang ada dalam botol le mineral ini, kejatuhan bangkai atau kejatuhan darah, meskipun tidak merubah warna air, maka tetap dihukumi airnya najis karena kurang dari 2 kulah. Hadza illam takun an-najasah ma'fuwan anha, itu kalau najisnya bukan najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kalau dia najis yang dimaafkan, maka nanti juga dimaafkan, alias airnya tetap tahur. Walam yakun al-ma'u waridan. Jadi syaratnya yang pertama, najis yang menimpanya itu najis yang bukan najis yang dimaafkan. Kemudian yang kedua, yaitu air yang menimpa najis, bukan najis yang menimpa air. Pertama, fa in kanatin najasah ma'fuwan anha.
Kalau najisnya itu dimaafkan, maka lam tadur. Airnya tidak dihukumi najis seperti kejatuhan bangkai cicak. Kalau tidak merubah warna air, maka airnya itu dihukumi suci karena cicak meskipun bangkainya najis tapi dia hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kallati la yudrikuha tarful mu'tadil. Contoh najis yang ma'fu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata, seperti kemarin kita jelaskan najis yang nempel di kaki lalat atau cipratan kencing yang enggak kelihatan sedikit sekali, maka itu ma'fu. Itu dimaafkan secara mutlak. Baik najisnya itu yang hinggap di air itu najis mughalladhah maupun bukan mughalladhah. Mughalladhah berarti najis anjing dan babi. Ini menurut Imam Romli. Imam Romli tidak mentafsil, tidak membedakan. Kalau selama najisnya itu najis yang ma'fu, meskipun berasal dari najis yang berat, maka tidak membuat air tadi menjadi najis. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar disyaratkan najis yang ma'fu itu bukan najis mughalladhah. Kalau najisnya itu berasal dari najis mughalladhah, meskipun kategorinya ma'fu, ya maka tetap tidak boleh, alias tetap membuat air itu menjadi najis. Contoh najis yang ma'fu yang kedua adalah bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, seperti wazah cicak atau yang lebih kecil dari cicak, semut, lalat, nyamuk, kutu. Kutu ada darahnya nggak kutu? Kutu ada nggak ada darahnya? Kutu. Nah, kalau tidak mempunyai darah yang mengalir maka dia termasuk ma'fu, dimaafkan. Lakinnal afwa anha masyrutun bi an la tughayyira ma waqa'at fihi wa alla tutraha ba'da mautiha. Ma'fu juga syaratnya pertama kalau tidak sampai merubah sifat air. Kemarin kita jelaskan kalau jatuh ke dalam air itu lalatnya 1000, kebanyakan 1000, 5 atau 10 lalat, airnya kan jadi hijau, jadi keruh misalnya. Maka itu pasti karena efek bangkai lalat itu, maka dia menjadi najis. Yang kedua, bangkai lalatnya itu jatuh sendiri, bukan kita yang masukin. Ada bangkai lalat udah mati di sini, kita ambil, kita celupin, najis dia, karena kita yang memasukkannya. Tapi kalau masih hidup gimana? Ada orang jago kungfu ya, lalat, gitu. Celupin ke air. Pas masuk ke air dia masih hidup, masih gini-gini, masih terbang-terbang gitu. Airnya hukumnya apa? Tetap suci karena lalat itu suci secara hukum. Dia kan masih hidup. Tapi hidup-hidup nih, hidup masukin. Awalnya hidup tuh gini-gini, mati. Jadi mati setelah dicelupin. Tapi awalnya hidup, terus dia gini-gini sebentar, mungkin sakratul maut kali ya. Gini sebentar, mati. Maka dia mati di dalam, tetap suci. Tetap dihukumi suci. Yang najis itu kalau udah jadi bangkai di luar, kita ambil celupin, itu najis, berubah jadi najis. Tapi kalau udah dia lalat udah mati atau jatuh, gitu. Bangkai jatuh ke dalam air dan bangkainya itu bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka dimaafkan. Illa in kana tarihu laha rihan aw bahimatan. Ya, kecuali yang melemparkannya itu seperti angin, angin atau hewan, maka itu tidak membuatnya menjadi najis. Ya kayak bangkai lalat kesenggol angin, awalnya ada di dinding, kemudian kesenggol angin, jatuh ke dalam gelas. Berarti kan itu yang membuatnya jatuh angin. Atau kesenggol hewan, jatuh ke dalam gelas, maka itu hewan yang nyenggol tadi. Jatuh gara-gara hewan, maka itu tidak membuatnya najis juga. Wa qala al-khatib ghairul mumayyiz, atau yang menjatuhkannya adalah orang yang belum mumayyiz. Khatib Syirbini, yaitu gurunya Imam Ibnu Hajar, wafat tahun 974 Masehi. 977 Hijriyah, Hijriyah.
Gurunya Ibnu Hajar. Au kana al-ma'u qalilan waridan 'alan najasah. Nah, ini penting ini. Jadi air itu air yang sedikit najis kalau pertama najisnya itu bukan najis bukan najis yang ma'fu. Kedua, kalau air yang kejatuhan najis, bukan najis yang kejatuhan air. Ini kaitannya dengan mencuci baju. Kita kalau nyuci baju di mesin cuci gimana, Bapak? Adik-adik. Baju dulu baru air kan? Baju dulu baru air. Bisa juga air dulu baru baju. Nah, di sini beda. Syafi'iyah membedakan antara air yang menimpa najis dengan najis yang menimpa air. Kalau najis yang menimpa air sedikit, maka auto najis. Tapi kalau air yang segini, membersihkan tisu yang ada darahnya atau ada najisnya, baju atau kain sapu tangan yang ada najisnya, kita tuang begini. Ini misalnya ember, jatuh pula. Nah, ini ember, ini air le mineral berapa liter tadi? Berapa liter kemarin? Berapa? 330 ml. Ini air kita tuang di sini. Kita membersihin najis yang ada di ujung sapu tangan ini. Kita tampung. Nah, kita siram. Habis semuanya air ini ditampung di sini. Ini najisnya bersih. Pertanyaannya, hukum air yang di sini apa? Nah, itu beda dengan tadi ini najis cemplungin. Nah, itu auto najis. Tapi kalau ini najis air yang menimpa najis. Kita cuci, siram, kita tuang sambil gosok-gosok. Nah, teman kita yang megang kita yang gosok-gosok. Nah, setelah habis airnya dan ini sudah bersih, kan di sini airnya sekarang nih di ember. Apa hukum air ini? Kata ulama, kalau najis yang di sini hilang, bersih, airnya tidak berubah warnanya atau sifatnya. Yang ketiga, tidak bertambah volumenya, maka air yang kita tampung tadi hukumnya thahir, tidak najis. Nah, meskipun airnya dikit tadi. Tapi kalau air yang segini kita cemplungin darah, najis, langsung auto najis. Beda dengan air yang segini kita tuang. Itu namanya ma'ul ghusalah dalam pembahasan fikih. Maka di sini cara mencuci baju yang benar menurut mazhab Syafi'i, baju, jadi kalau mau nggak ribet, baju yang terkena najis dipisahkan dengan baju kotor, baju bau keringet. Kan meskipun kotor tapi suci ya. Baju kena tanah suci nggak? Suci, tapi kan kotor. Baju kena kecap, kena sambel, noda, itu suci tapi kotor. Baju yang kotor dipisah dengan baju yang najis, terkena najis. Cuci dulu baju yang najis ini, cuci di luar. Hilangkan najisnya. Setelah hilang najisnya, baru dimasukin sama-sama ke mesin cuci bareng dengan baju kotor. Kalau kita masukin semuanya, baju yang najis, baju yang kotor, campur jadi satu. Putar air. Kan nampung airnya. Ya Pak? Ditampung airnya. Itu airnya jatuh ke dalam baju, terangkat, maka nanti airnya berubah menjadi air najis. Karena kan direndam baju di dalam. Nah, diputer sekali, buang.
Dengan dibuang sekali berarti dia sudah menjadi suci. Tapi sucinya suci najis ini, najis hukmi. Gini kan kita ulang ya. Ini kan baju najis sama baju kotor dicampur jadi satu, hidupin air. Kan kita nyuci biasanya airnya ditampung kan? Masuk mesin kan? Sampai dia banyak gitu kan terbenam. Tadi kan bajunya di dalam. Maka bajunya tadi mengotori air, membuat airnya najis. Sehingga yang awalnya yang najis cuma satu baju, gara-gara akan dimasukin air dan ditampung, jadinya apa? Semua baju kena najis. Maka jangan buru-buru masukin sabun. Putar dulu. Buang. Najisnya hilang, zatnya. Tapi statusnya jadi najis hukmi. Tambah, putar yang masukin air yang kedua. Putar sambil dibuka itunya, mesinnya jangan ditampung, buka, diputar-putar. Diputar tapi jangan ditampung. Putar air yang kedua untuk membersihkan najis hukmi. Karena kan najis hukmi cukup sekali siram. Putar yang kedua sambil dibuka mesin cucinya sampai bersih. Baru kasih air yang ketiga, baru pakai sabun. Gitu. Kalau otomatis aman. Karena otomatis itu kalau tidak salah 3 kali siram, seingat saya. Maka selesai mencuci bersih sudah, tohur. Kalau kasih sabun dari awal, airnya tidak air mutlak lagi, Pak. Air yang bercampur sabun maka berubah menjadi air tohir. Karena bercampur sesuatu yang larut. Air tohir tidak bisa suci mensucikan. Kalau punya yang otomatis itu karena dia 3 kali pencucian, kalau tidak salah, seingat saya. Maka itu aman. Ya, tapi pertama disiram dulu air. Jadi sabunnya yang ketiga kalau bisa. Disabunin itu yang ketiga. Kalau yang bukan otomatis, lebih baik kita cuci dulu di luar. Yang najis tadi cuci dulu di luar. Setelah cuci di luar, bersih dari najis, baru kita masukin ke mesin cuci, kita gabungkan dengan baju yang kotor. Maka dengan begitu langsung diisi air, langsung pakai sabun, aman. Ini kalau pakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain lebih ringan malah. Bisa lebih aman. Karena kita dalam mazhab Syafi'i air yang sedikit tertimpa najis auto najis. Ganti mazhab dulu kalau nyuci. Baik, itu dia bedanya antara najis yang menimpa air dengan air yang menimpa najis. Kemudian kata beliau, wa hukmu sa'iril ma'i'at qallat aw kathurat hukmul ma'il qalil fi jami'i ma dzukir illa annal warid minha ka ghairihi. Nah, itu kan air ya. Air kalau tertimpa najis dilihat dia sedikit atau banyak. Tapi kalau madu, madunya Ustaz Masna misalnya. Madunya Ustaz Masna ada 1 gentong isinya 200 liter, 2 kulah lebih. Kemasukan najis. Atau jangan madu lah, terlalu mahal kalau susu. Susu itu kan bukan air tapi cairan. Susu 1 ember isinya misalnya 200 liter, 2 kulah. Ketimpa najis, kena darah setetes. Memang tidak merubah warna susu, tapi kata ulama kalau itu bukan air tertimpa najis, semua cairan selain air dihukumi seperti air yang sedikit. Hukmu sa'iril ma'i'at, hukum cairan yang lain selain air, baik dia banyak ataupun sedikit, dihukumi seperti air sedikit. Hukumnya kayak tadi. 1 gentong susu tertimpa najis yang sedikit, meskipun tidak merubah warna susunya, rasanya dan baunya, maka semua dihukumi najis.
Repot ya. Kalau madu itu tadi, pas proses panen karena kan tetap ada katutan tawonnya yang ikut mati lah katakanlah. Tawon. Nah, Itu tawon itu tapi bukan kayak di luar dimasukin bukan. Dari Ah. proses panen awalnya Ya. hidup ikut. nggak mungkin kita hilangin kan? Susah nggak? Masyakoh ya. Nah, kalau masyakoh berarti ada kaidahnya Ustaz. Ya, setiap yang susah kullu ma syaqqa ma yashqu al-ihtiraz minhu fahuwa ma'fu. Nah, itu kaidah. Jadi memang kita kalau madu nggak mungkin, dan lagi pula lebah itu apakah dia termasuk hewan yang ada darahnya? Ya, maka dia najis yang ma'fu. Bangkainya berarti najis tapi najis yang ma'fu, maka tidak masalah. Itu kalau repot kalau cairan ya, tapi kalau minyak udah jadi keras, kejatuhan tikus, aduh. Maka karena dia sudah membeku, maka bisa yang kena tikus itu yang dibuang, sisanya suci karena dia beku. Tapi kalau dia cair, nah repot itu. Karena dia tadi mengatakan di sini kalau cairan. Jadi cairan itu sebanyak apapun. Misal nih, itu bus truk minyak itu apa namanya? Tangki minyak itu yang Pertamina itu. Misalnya isi minyaknya adalah 3.000 liter. Ada anak kecil iseng, dikencingin sama dia tuh minyak. Maka meskipun jumlahnya 3.000 liter, hukumnya apa? Najis. Najis itu. Waduh, muskilah. Tapi ada yang mengatakan bisa disucikan. Minyak itu bisa disucikan katanya. Itu panjang pembasalahannya. Cuman hukum minyaknya tadi najis meskipun jumlah minyaknya 3.000 liter karena tertimpa najis kencing. Nah, itu bedanya air dengan cairan. Baik, udah bel aja ini, baru mau masuk ke air kafir. Baik, ala kulli hal mungkin cukup sekian yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Insyaallah pekan depan baru kita masuk ke pembahasan air yang kafir. Kita baca, ya kita baca. Karena penjelasan sudah kita jelaskan tadi, insyaallah pekan depan kita baca aja dan langsung masuk ke mujibatul ghusl. Nah, insyaallah. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita baca pada kesempatan maghrib kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.